Gulita karena matinya lampu, lampu mati lilinku hidupkan. Jika kamu inginkan sesuatu yang belum pernah ada di hidupmu, kerjakanlah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Aku awali dulu video aku kali ini dengan aku tuh masak nasi. Cuman ternyata pas aku ngambilin beras aku itu habis. Jadi ya udah aku sekalian aja refill untuk berasnya. Nah di sini aku udah cuci ya untuk berasnya itu. Jadi di sini aku tuh sebelum aku masukin periuknya ke dalam magicom, aku lap-lap dulu dong magicomnya, karena kan magicom itu harus benar-benar bersih dan juga pastinya harus kering ya teman-teman. Jangan sampai ada airnya, takutnya nanti malah konslet. Terkadang itu tuh yang bikin kayak magicom kita itu jadi cepat rusak. Jadi kalau misalnya kita itu sayang dengan barang kita, maka kita juga harus rajin untuk merawatnya. Oke, setelah kelar aku itu masak nasi, di sini aku lanjut buat siap-siap masak buat menu kami hari ini ya. Jangan salfok sama muka aku yang kayaknya serius banget gitu ya, yang mulutnya manyun kayak gitu. Karena terkadang kalau misalnya udah fokus itu kayak udah nggak nyadar ya teman-teman, nggak sempat gitu loh mau dimanis-manisin mukanya. Nah ini tuh aku lagi motong-motongin kol ya, karena ini tuh rencananya buat sayur. Nah juga di sini aku mau bikin perkedel jagung gitu ya, perkedel jagung ala-ala sih. Sebenarnya aku itu nggak ingat ada jagung di kulkas. Aku tuh tadi pas lagi buka kulkas buat ngambil kol, ternyata aku lihat ada jagung dong, dan ternyata jagungnya itu udah kisut. Jadi ya udahlah ya, aku terpaksa ambil dan langsung eksekusi daripada takutnya nanti itu udah nggak bagus lagi kan jagungnya. Makanya ya udah di sini aku putusin untuk bikin perkedel jagung. Padahal sebenarnya kalau kayak untuk sayur-sayurannya di rumah tuh udah nggak pala ada, kayak daun bawang juga nggak ada, daun seledri juga nggak ada gitu ya. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, jagung ini tok aja yang dijadiin perkedel. Toh juga kalau misalnya udah mateng gitu ya pasti enak gitu ya. Nggak enak itu kalau belum mateng, ya nggak? Iya dong. Nah selanjutnya di sini tuh aku sedikit hancurkan untuk jagungnya ini ya teman-teman, cuman nggak terlalu hancur-hancur banget sih. Yang di sini aku halusin sedikit pakai cobek kayak gini aja, aku tumbuk-tumbuk kayak gini ya. Berhubung aku nggak punya nggak punya cobek batu gitu yang besar, aku pakai batu kayak gini aja ya teman-teman. Ini tuh batunya ada, cuman cobeknya yang besar gitu tuh nggak ada. Apa sih namanya, pokoknya itu ulekan ya Allah. Nah aku tuh nggak punya ulekannya gitu ya. Ada sih rencana beli, cuman belum tahu kapan. Terus setelah menurut aku udah sesuai dengan yang aku inginkan hancurnya si jagung, di sini aku tambahin tepung terigu. Terus ini juga ada bawang putih yang sudah aku blender. Aku nggak pakai macam-macam bumbu sih, aku cuman kayak pakai kasih merica bubuk, terus bawang putih itu tadi ya, terus juga sedikit garam. Aku kasih sedikit garam ya, karena supaya biar ada kayak gurihnya sedikit. Terus di sini aku tambahin telur. Nah untuk masalah telurnya ini kalian itu bisa disesuaikan dengan selera aja ya. Aku itu pernah ngeliat di YouTube gitu ya, kalau bikin perkedel jagung itu ditambahin telur satu gitu, kayaknya enak gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh penasaran, alhasil aku cobain deh maksudnya kasih telur di perkedel jagung aku. Nah selanjutnya di sini juga aku itu mau ngiris-ngirisin bawang. Oh ya, pisau yang aku pakai ini adalah pisau yang aku unboxing di video aku yang beberapa hari yang lalu, yang unboxing belanja dadakan itu ya. Jadi ini tuh pisau, aku tuh teringat banget pisau pas di kampung aku tuh, kalau kami di rumah tuh pakainya pisau yang kayak gini teman-teman. Jadi menurut aku pisau ini tuh lebih enak gitu ya. Jadi kalau misalnya agak majal enak gitu buat digosok. Kata Pak suami, enak kan pisau kayak gini, kata Pak suami ya teman-teman, biar enak gitu buat ngegosok. Oke, di sini aku juga bikin telur dadar ya, dan telur dadarnya aku kasih cabai, tapi aku pakai cabai merah doang supaya nanti baby itu ini tuh bisa ikut makan ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku kasih cabai rawit pasti kepedesan. Jadi udah di sini aku pakai cabai merah aja. Kalau cabai merah kayak gini, si Twin itu bisa ya ikutan makan karena ini kan juga nggak pedes.
Kali ini tuh aku tuh bikin menunya yang super simple aja ya teman-teman, karena jujur sebenarnya hari ini aku tuh lagi super mager banget buat masak. Cuman aku tuh mikir lagi ya, Pak suami itu tuh nggak suka kalau misalnya di rumah itu pas dia pulang nggak ada masakan dan harus beli-beli dulu. Dia tuh lebih suka gitu ya masakan aku di rumah ya, walaupun masakan aku tuh nggak terlalu enak gitu ya. Pak suami lebih suka yang aku masak daripada yang harus dibeli-beli. Jadi karena memang Pak suami itu lebih suka masakan aku, ya udah aku tetap usahain buat selalu masak ya di rumah, walaupun menunya itu kayak menu-menu simple aja. Karena sebenarnya kita itu rajin masak kalau misalnya masakan kita itu banyak dimakan orang gitu ya teman-teman. Kayak misalnya suami kita suka, anak-anak kita suka, itu tuh yang terkadang kayak bikin kita itu jadi semangat gitu kan buat masak. Oke deh teman-teman, sambil kalian ngikutin aku beraktivitas di sini, aku mau sapa-sapa kalian dulu semuanya ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini, dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget untuk kalian bantu aku ya mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel aku ini, aku mengucapkan selamat datang ya teman-teman. Dan aku juga ingin minta tolong ke teman-teman semuanya, jika berkenan ya boleh banget untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya, jika kalian menganggap video aku ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian itu berkenan juga boleh untuk meninggalkan komentar yang positif di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu berkomentar dengan bahasa yang sopan. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah selalu mensupport aku, yang sudah selalu meramaikan kolom komentar aku, yang sudah selalu setia untuk hadir di video-video aku. Walaupun kalian itu jarang komen, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Untuk kalian para YouTuber pemula, ayo teman-teman semangat untuk mengejar 1K dan 4K. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan mempermudah jalan kita. Oke deh, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi di sini aku goreng perkedel jagungnya itu 2 ronde ya. Jadi 2 kali goreng, sisanya masih ada sih sedikit. Jadi aku simpan lagi ke dalam kulkas. Siapa tahu nanti pas sahur gitu ya, kepengen makan perkedel, bisa dimasak atau digoreng lagi. Nah sayurnya itu udah matang, sayurnya itu kayak gini aja ya teman-teman, super simple. Cuman bawang merah aja tadi aku tumis, kasih air, cemplungin deh itu kol ya. Cemplungin deh itu kol, terus dikasih kayak bumbu-bumbu, udah kayak gitu aja. Nah ini selanjutnya aku itu salin untuk perkedel jagung yang udah masak di ronde pertama tadi, aku masukin ke dalam wadah ya. Berhubung yang di dalam wajan ini juga udah pada matang. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Boleh dong kalian itu share di kolom komentar. Siapa tahu gitu ya, menu masakan kalian hari ini bisa jadi referensi aku untuk masak menu-menu selanjutnya. Oke, dilanjut lagi ke masakan yang ketiga atau ke menu yang ketiga, yaitu di sini tuh ada telur dadar. Jadi walaupun masakan kita itu hanya masakan simple kayak telur dadar tumis-tumisan, kalau kita itu masaknya dengan cinta dan penuh cinta lah pokoknya ya teman-teman, insya Allah masakan kita itu akan jadi masakan yang paling enak buat keluarga kita. Kalian pernah nggak sih berpikir kalau misalnya masakan orang tua kita itu adalah masakan yang paling nikmat menurut kita ya teman-teman, lebih enak daripada masakan di restoran mewah, iya nggak? Begitu juga nanti anak-anak kita ya teman-teman. Jadi usahakan kita itu selalu sering memasak supaya nanti anak-anak kita itu juga merasa kalau masakan kita adalah masakan yang paling enak bagi mereka. Alhamdulillah aku udah kelar memasaknya ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh lanjut aja untuk beberes di dapur aku ini, ngelap-ngelap gitu ya, karena dari tadi kan masaknya itu yang berminyak semua ya. Jadi otomatis pasti banyak banget minyak-minyak yang bercipratan di sini. Dan ini tuh harus benar-benar selalu dibersihkan. Aku itu selalu seneng ya teman-teman kalau udah urusan masak dan bebersih gitu ya. Aku sih bebersih oke, masak pun oke gitu ya. Masalahnya terkadang itu yang bikin aku mager masak itu kayak ide menunya gitu loh, yang bikin aku itu mager masak. Nah alhamdulillah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Walaupun menu kita menu super simple, yang penting kita masih bisa makan.
Oke, di sini selanjutnya aku simpan aja ke dalam tudung saji aku ini ya untuk menu kami hari ini. Cuman aku nggak tutup sampai serapat-rapat banget ya, karena memang ini kan masih agak anget, biar hawa atau uapnya itu keluar dulu. Selanjutnya lagi beraktivitas yang selanjutnya di sini aku itu mau ngisi air bak ya teman-teman, sebenarnya karena air baknya itu tinggal sedikit gitu ya. Cuman kan karena baru beberapa hari gitu ya aku nguras bak dan baknya itu masih bersih, makanya kali ini aku tuh tidak menguras bak dan di sini aku cuman isi aja untuk airnya. Dan berhubung air bak aku ini tuh atau air sumur bor aku ini dia itu berpasir. Jadi kalau misalnya di awal-awal ngidupin air itu tuh harus dibuang dulu karena pasirnya itu tebel banget ya keluarnya dari air atau dari selangnya ini, daripada terbuang sia-sia airnya. Jadi ya udah di sini aku sekalian aja pakai air yang berpasir-pasir ini tuh buat ngebilas-bilasin piring-piring aku. Jadi nanti pas mau nyuci piring itu tinggal enak ya teman-teman, udah nggak terlalu banyak banget kotorannya. Tanah di tempat tinggal aku ini kan tanahnya itu berpasir banget ya teman-teman. Jadi dipastikan lah ya setiap aku itu mau ngisi air bak atau ngidupin air selang, pasti sekitar 5-10 menit itu tuh harus dibuang dulu airnya sampai kayak bener-bener jernih gitu, baru deh nanti dimasukin ke dalam bak. Karena kalau enggak kayak gitu pasti banyak banget pasirnya itu yang ada di dalam baknya nanti ya, karena memang bawaan dari airnya itu banyak pasirnya. Selanjutnya di sini aku juga lanjut buat nyuci-nyuci piring, tapi alhamdulillah sih hari ini cucian piring aku tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Dan ini tuh aku nyuci piringnya tuh enak banget ya, nggak direcokin sama Twin karena memang ayahnya Twin itu udah pulang kerja. Aku kan udah bilang tadi ya, aku itu masaknya udah terlalu kesorean banget ya teman-teman. Bahkan pas ayah Twin itu udah pulang kerja, aku itu baru kelar masak dan di sini lanjut beraktivitas. Cuman memang ya teman-teman, karena bulan puasa ya walaupun masaknya itu udah kesorean ya nggak apa-apa, kan kita makannya juga nanti ya habis berbuka. Alhamdulillah rasanya ya teman-teman, kalau misalnya di bulan puasa kayak gini kita itu masih bisa produktif gitu ya. Rasanya itu kayak bener-bener nggak terasa ya teman-teman, hari udah sore aja gitu. Karena memang kita itu banyak kesibukan, banyak kegiatan, jadi nggak terasa kalau misalnya pekerjaan banyak dan hari udah sore. Tapi ya gitu teman-teman, malam baru deh berasa capeknya. Nah setelah selesai tadi aku nyuci piring, Pak suami itu ngajakin aku untuk ke rumah mama mertua ya, atau ke rumah kakak ipar aku. Jadi kan mama mertua aku kan udah nggak ada ya, jadi yang tinggal di rumah mama mertua itu adalah kakak ipar aku atau kakaknya Pak suami. Nah kami tuh mau ke sana buat ngambil kelapa muda. Deket banget kok ya teman-teman rumahnya dari rumah aku. Palingan juga jalan 5 menit juga nggak nyampe ya, karena memang deket banget. Dan ini si Twin sambil mereka itu main-main ya, kami ngajakin mereka ya, lihat-lihat teman-teman, si Twin itu nggak ada diemnya kalau misalnya udah pergi ke sini. Apalagi mereka itu kan sekarang lagi aktif-aktifnya banget ya. Jadi mereka itu kalau udah keluar rumah pasti deh mereka itu pada lari-larian. Cuman memang alhamdulillah sih di tempat aku ini tuh halaman orang itu bersih-bersih semua ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau main itu kayak bener-bener enak banget gitu ya. Nggak ada yang berbahaya-berbahaya gitu. Nah ini ya teman-teman si Ade. Dan inilah ya teman-teman kelapa mudanya yang udah diambil sama Pak suami. Sebenarnya masih ada, cuman ini udah keburu sore jadi aku nggak sempat buat ngevideoin banyak-banyak. Oke deh teman-teman semuanya, aku mau bantuin Pak suami. Jadi karena udah sore ya, takutnya nanti nggak sempat lagi gitu. Oke deh teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.